Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Guy Ritchie adalah sutradara yang pertama kali mengajak Jason Statham yang tadinya dia seorang model iklan sempak untuk bermain film, hingga akhirnya Dosky jadi seorang superstar seperti sekarang ini. Dimulai dari proyek film Lock, Stock, and Two Smoking Barrels yang mendulang sukses, Ritchie kemudian mendapatkan backup dari Hollywood untuk memproduksi filmnya yang kedua dengan daftar casting yang lebih mewah. Ada Brad Pitt, Benicio del Toro, dan Dennis Farina yang diangkut dari Hollywood. Filmnya yang kedua ini berjudul Snatch. Jason Statham masih diajak untuk proyek kedua ini. Ramuannya kurang lebih hampir sama dengan Lock, Stock, dan The Gentleman, filmnya yang terakhir dirilis 2020 yang lalu. Sebuah kisah yang melibatkan banyak tokoh kriminal dan mereka terintersek pada sebuah kasus yang sedang terjadi. Genre filmnya sendiri bernuansa action komedi, namun komedinya satir, bukan tipikal komedi yang biasa. Yang jelas ceritanya seru dan entertaining, lumayan menghibur, meskipun kita harus konsen terus sama alurnya karena tokohnya sangat banyak banget. Sebuah perampokan terjadi di kota Antwerp, Belgia, kota transit berlian-berlian yang hendak dipasarkan ke seluruh dunia. Perampokan yang dilakukan oleh 4 orang dan mengakibatkan hilangnya sebongkah batu berlian 64 karat. Berlian yang sangat elok tiada tara. Salah seorang perampok yang bernama Freddy Four Fingers akan terbang menuju London untuk mencari seorang potensial buyer. Oleh salah seorang anggota, dia direkomendasikan untuk menghubungi rekannya, seorang bandit Rusia yang bernama Boris. Lewat Boris, Freddy bisa dapetin pistol atau barang ilegal lain yang ia butuhkan. Di London sendiri, di dunia underground kriminal kota tersebut, sedang terjadi sebuah dinamika. Turkish dan Tommy, 2 orang duet promotor tinju underground, hendak menghadapi pagelaran tinju, di mana petinju yang mereka usung akan bertarung dengan petinjunya Mr. Bricktop, bos mafia, rentenir, tukang tadah, berdebah di kota itu. Bricktop ini dikenal sangat kejam. Orang yang terlilit utang sama dia akan terus dia peras sampai gak mampu bayar, dan saat tiba waktunya, tubuh orang itu akan ia giling, ia jadikan kornet buat makanan babi. Sebagai seorang promotor baru, Turkis menginginkan kantor yang lebih elegan dari kereta karavan yang sekarang disediakan oleh Tommy. Dia menyuruh Tommy untuk mencari karavan second di perkampungan orang Gypsy. Sementara itu, Freddy sendiri tiba di London dan langsung mengontak Avi, koleganya yang berada di New York. Avi menyuruhnya untuk menawarkan berlian itu ke Doug the Head, koleganya di London, pemilik toko permata, seorang yang pura-pura jadi Yahudi agar menarik dalam hal bisnis. Avi mewanti-wanti Freddy agar selama di London, dia nahan birahi judengnya, biar urusan gak jadi ambiar. Kelemahan si Freddy ini, dia itu doyan banget judi, dan info itu diberitahukan temannya kepada Boris. Temannya ini ternyata punya rencana sendiri agar ia bisa memiliki berlian itu lewat bantuan Boris. Mereka akan menjebak Freddy. Freddy sendiri kemudian memang mendatangi Boris untuk membeli pistol buat keamanan. Boris memberinya gratis, asal ia mau masangin dia taruhan di partai tinju yang akan dilangsungkan oleh duet Turkish, Tommy, dan Bricktop. Dia mencoba menjebak Freddy ke jurang perjudian. Boris beralasan bahwa dia masih ada hutang sama rubah judi, jadi belum dibolehkan untuk masang taruhan. Freddy langsung ngos-ngosan melihat di depan matanya ada bahan buat dijadikan judi. Bertemu Doug yang memeriksa semua koleksi permata recehnya, Freddy udah gak sabar pengen duitnya segera cair. Dia udah gak sabar untuk masang. Tommy dengan ditemani oleh Gorgeous George, sang petinju, datang ke perkampungan orang Gypsy untuk membeli karavan dari mereka. Diterima dengan hangat ala Gypsy oleh Mr. Mickey dan emaknya, mereka pun berunding. Orang Gypsy ini dikenal sebagai kriminal, copet, licik, culas, dan tukang tipu kalau udah urusan bisnis. Maka dari itu, George lega ketika pada akhirnya mereka beres urusan dan cabut dari sana. Namun ternyata, apa yang ditakutkan itu benar adanya. Karavan yang mereka beli, rodanya sudah copot. Dan itu baru mereka ketahui ketika karavan itu mau mereka derek. Tommy meminta uangnya balik dan akan mengembalikan karavannya. Namun Mickey gak terima karena buat apa juga dia nampung karavan rombeng. Geleblek memang. Akhirnya George si petinju jadi terpancing dan Mickey mengajak George duel apabila kepingin uang bosnya balik. Kalau George bisa ngalahin Mickey, Mickey akan mengembalikan uang tersebut. Pertarungan pun dibawa ke sebuah gudang kosong, di mana di sini George tanpa peduli langsung curi start mukulin Mickey. Beberapa kali ia melakukannya dan berhasil membuat Mickey tersungkur. Mickey yang belum panas ini kemudian membuka pakaiannya. Dia mulai melakukan peregangan dan saat itulah sebuah pukulan halilintar yang telak mengenai wajah George membuat petinju tinggi besar itu langsung ambruk dan tak sadarkan diri. Petinju yang akan melangsungkan pertarungannya dalam beberapa hari ke depan.
Di segmen urusan berlian, untuk melakukan langkah berikutnya, Boris kemudian menyewa jasa duo gangster kulit hitam, Vincent dan Saul, untuk merampok Freddy sekalian dengan rumah tempat taruhan yang mana Freddy dipercaya akan masang ke tempat itu. Sementara Freddy sendiri memang sudah tiba di TKP ketika kemudian mobilnya nggak sengaja tertabrak oleh mobil duo Vinny dan Saul yang datang kemudian dengan ditemani oleh Tyrone sang driver. Freddy pingsan kejedot di dalam mobil van tersebut, namun itu tidak diketahui oleh para pemburunya. Trio kulit hitam ini masih coba nunggu sampai malam sampai akhirnya seorang dengan membawa koper datang. Saul dan Vinny pun mulai bersiap untuk melakukan aksinya. Mereka masuk ke dalam tempat pasang taruhan tersebut yang ternyata sistem pengamanannya sangat canggih. Namun mereka masih bisa masuk meskipun Vinny sempat terganjal dinding besi pengamanan. Mereka pun menodong si Mbak penjaga. Si Mbak menuturkan bahwa hari itu semua pasar taruhan lagi ditutup. Jadi di sana lagi nggak ada uang. Setelah ribet coba ngerampok rumah taruhan yang ternyata lagi nggak ada uangnya, sistem keamanannya ketat dan si Mbaknya juga yang ternyata berani menembak, Vinny dan Saul pun keluar dari tempat tersebut. Itu pun setelah susah payah mencoba mendobrak pintu gedung yang ternyata cuma bisa dibuka satu arah. Tyrone sang sopir yang menyelamatkan mereka. Masuk ke dalam mobil, Tyrone yang coba ngegas ternyata malah berhenti. Freddy keluar dari mobil van-nya dan Tyrone melihat ciri Freddy yang berjari 4 dan pada tangannya diborgolkan sebuah koper. Freddy pingsan lagi, kali ini karena dijitak sama si Tyrone. Di Amerika, Cousin Avi mengecek keberadaan Freddy kepada Doug. Namun kemudian ia panik ketika tahu bahwa di London akan ada pertarungan tinju ilegal. Dia tahu jalan pikiran seorang mania judi, maka dari itu ia pun segera terbang menuju London untuk mencari Freddy dan mengamankan aset berliannya. Tiba di London, dia mendamprat Cousin Doug karena sudah membiarkan Freddy masang di pertandingan tinju. Dia segera mengajak Doug untuk mencari Freddy ke arena pertandingan tinju. Dia tidak tahu bahwa Freddy kini sudah diringkus oleh sebuah geng pemburu berlian. Balik ke urusan boksen, Turkis nggak habis pikir ngapain si Tommy nyuruh petinjunya berantem dengan orang Gypsy, padahal pertandingan sudah di depan mata. Kini mereka tidak punya petarung yang akan mereka ajukan. Turkis jadi terpikirkan, kenapa nggak sekalian aja dia majuin Mickey, si Gypsy tadi untuk jadi petinju yang akan ditarungkan. Mickey sosok jual mahal ketika dia ditawari untuk tarung buat pasangan promotor Turkis Tommy. Tapi akhirnya dia setuju asalkan imbalannya sebuah karavan baru buat dihadiahkan kepada emaknya. Untuk itu mereka segera melapor kepada Bricktop yang langsung senewan mendengar Turkis ingin mengganti petinjunya karena dia sudah pasang pasar taruhan untuk pertandingan ini. Kini dia terancam jebol karena harus membayar ke semua pemasang. Namun pada akhirnya Bricktop pun setuju asalkan petinjunya si Turkis harus jatuh KO di ronde keempat. Pada saat pertandingan, Turkis sudah memberi instruksi agar Mickey jatuh di ronde keempat. Tapi Mickey jadi panas ketika awal bel dibunyikan, dia sudah disundul oleh petinju lawannya. Mickey jadi lupa sama janji buat jatuh di ronde keempat. Sekali hantam, dia meng-KO petinju tinggi besar itu. Urusan jadi ruwet. Bricktop jadi dikejar-kejar para petaruh yang menyangka mereka sudah kena tipu. Bricktop ngoper Turkis untuk dimintai pertanggungan jawaban. Boris datang ke tempat Vinny dan Saul untuk memeriksa hasil kerjaan mereka. Ternyata kini dua hitam ini sudah tidak mau dikasih uang ceban. Mereka sudah tahu apa yang ada di dalam koper yang jadi incaran Boris. Mereka kini meminta setengah dari hasil penjualan berlian. Vinny mengembalikan lagi berlian tadi ke dalam kopernya. Namun tadi saat mereka berdebat, Vinny nggak sengaja nyebut nama Boris. Sehingga akhirnya Boris terpaksa membunuh Freddy. Karena ia tidak mau namanya diketahui oleh Freddy. Lalu ia meminta berliannya yang ternyata sudah dimasukkan ke dalam koper. Dan satu-satunya orang yang tahu nomor kombinasi koper tersebut sudah ia tembak mati. Boris berpikir praktis, gak banyak ribet. Dia memotong tangan Freddy agar kopernya bisa ia bawa pergi. Turkis yang langsung kabur dari arena tinju pengennya bisa sekalian langsung kabur ke luar negeri. Tapi ia menyimpan semua uangnya di dalam kantor. Maka dari itu ia pun pergi ke kantor dulu. Bricktop dan anak buahnya ternyata sudah duluan berada di sana. Gangster ini meminta kompensasi dari kekacauan tadi. Ia minta si Gypsy tampil lagi 2 hari ke depan untuk pertandingan tarung gaya bebas alias bare knuckle boxer. Syaratnya lagi-lagi sama, Mickey harus KO di ronde keempat. Lalu Bricktop mempersilahkan Turkis kalau ia memang pengen buka lemari berangkasnya untuk kemudian uangnya ia bawa. Turkis dan Tommy kemudian mendatangi lagi Mickey, meminta ia tarung ulang tapi sekarang harus benar, tumbeng di ronde keempat. Mickey lagi-lagi minta syarat yang sama. Ia mau asalkan ia dibelikan karavan. Dia ngajak Turkis buat taruhan. Dia akan melepas seekor kelinci untuk kemudian akan dikejar oleh 2 ekor anjing. Turkis megang si Doggy.
Kalau si Dogi bisa nangkap kelinci, maka Mickey akan tarung dengan tanpa biaya alias gratis. Kalau si kelinci bisa lolos, maka karavan itu harus mereka beli sebagai kompensasi. Si kelinci pun dilepas di tengah padang rumput, untuk kemudian ia dikejar oleh 2 orang Dogi sekaligus. Momen tersebut bersamaan dengan dikejarnya Tyrone oleh orangnya Bricktop, karena dia sudah terlihat di CCTV rumah taruhan bersama dengan orang yang sudah mencoba merampok rumah taruhan milik Bricktop. Si kelinci yang lincah tersebut tanpa diduga ternyata berhasil lolos. Namun Tyrone tidak bernasib sama dengan nasib baik si kelinci. Ia berhasil ditangkap dan akhirnya ia memberitahukan orang yang sudah melakukan operasi perampokan kemarin. Maka dari itu, Bricktop and the Gangs mengunjungi tempatnya duo Vinny dan Sol yang lagi kebingungan ngurus mayatnya si Freddy. Bricktop masuk kemudian dan memberi saran, kalau mau buang mayat, potong jadi 6 bagian, terus ntar iris kecil-kecil, terus kasihin ke babi. Cuman babi yang bisa melahap daging mentah secara cepat. Itu kenapa ada istilah as greedy as a pig. Analoginya, babi adalah makhluk paling rakus. Ketiga orang gangster kulit hitam bingung dengan orang ini, tapi seorang dari mereka tahu siapa itu Bricktop. Maka akhirnya mereka pun nurut aja ketika disuruh masuk ke ruang depan yang udah disulap jadi ruang jagal. Tyrone sudah berada di sana, siap dibungkus di keranjang mayat. Vinny dan Sol diancam mereka akan ikut dicincang. Akhirnya Sol meminta waktu 4 hari, ia akan memberikan sebuah berlian segede gaban sebagai permohonan maaf untuk Bricktop. Bricktop ngasih waktu 2 hari. Avi masih belum menemukan Freddy. Doug pada akhirnya merekomendasikan seorang koleganya yang sangat buas dalam memburu seorang bandit, namanya Tony. Tony pernah 6 kali tertembak berturut-turut, tapi ia nggak mati-mati. Orang yang sangat berbahaya. Tony pun dihadapkan ke hadapan Avi. Dia ditawari pekerjaan untuk mencari Freddy. Tony barengan Avi dan pengawalnya kemudian berkendara bareng mencari info di jalanan, mencari pelaku perampokan terhadap sebuah rumah judi. Keterangan pun didapat, pelakunya adalah 2 orang pekerja toko barang second di Smith Street, tepatnya Vinny dan Sol. Dari Sol, info selanjutnya yang mereka ketahui bahwa orang yang sekarang megang berlian tersebut adalah seorang Rusia yang bernama Boris. Belok ke urusan boxing, Turkis melapor ke Bricktop bahwa Mickey mau tanding tapi pengen dikasih dulu karavan untuk emaknya. Dia bilang dia sulit untuk maksa orang Gypsy ini, dan dia pun sudah nggak sanggup beli karavan karena uangnya sudah habis dipalak sama si Bricktop sendiri. Bos gangster ini nggak terima alasan. Oleh karena itu, ia menghukum Turkis dengan mengobrak-abrik rumah dingdong miliknya dan membakar karavan milik emaknya Mickey, di mana saat itu si emak sendiri masih ada sedang tidur di dalam karavan tersebut. Mickey sangat murka melihat kobaran api yang melahap habis karavan dan tubuh emaknya tercinta. Esoknya Turkis dan Tommy datang mengunjungi Mickey dan ikut berduka cita atas kematian emaknya Mickey. Meskipun agak kagok karena Mickey sedang berkabung, Turkis dengan terpaksa menanyakan kesediaan Mickey untuk bertarung, dan tanpa diduga, Mickey menyanggupi untuk melakukan pertarungan tersebut. Hari itu juga di kantornya Doug. Doug sendiri bersama Avi dan pengawalnya yang bernama Rosebud dan Tony mendiskusikan perihal kasus berlian mereka. Sampai kemudian laporan dari ground floor tiba, seseorang dengan aksen Rusia yang kental memasuki toko menawarkan sebuah berlian 64 karat. Dilihat dari monitor CCTV, orang yang datang ke tokonya Doug itu adalah Boris itu sendiri. Boris berhasil dibekuk meskipun sempat membuat Rosebud, pengawalnya Avi, terluka. Segera mereka meluncur menuju alamat rumah Boris untuk mencari berliannya. Di sana, Tyrone ternyata sudah siaga mengintai dan melaporkan kedatangan Boris yang sedang disekap oleh 3 orang tak dikenal kepada Vinny dan Sol. 2 bandit ini sampai ke TKP ketika Tony dan Avi sedang menggeledah rumah Boris. Mereka menemukan berlian tersebut. Kemudian mereka pergi hendak mengurus Boris yang kemudian diikuti oleh si trio kulit hitam. Di sini sebuah momen yang kolateral terjadi. Pada saat yang bersamaan, Turkis dan Tommy yang baru pulang dari perkampungan Gypsy sedang berada di daerah yang sama, namun melaju menuju arah yang berlawanan. Di dalam mobil, 2 promotor ini bertengkar soal susu. Tommy merampas susu milik Turkis dan melemparnya keluar mobil, dan secara nggak sengaja terkena kaca mobil milik Tony dan Avi. Tak pelak mobil tersebut jadi tabrakan. Tabrakan yang mengakibatkan kematian Rosebud. Karena kecelakaan itu, pintu bagasi mobil jadi terbuka dan membuat Boris bisa lolos pergi keluar bagasi meskipun dengan kondisi kepalanya masih dipakaikan penutup. Boris beredar ke tengah jalan. Mobil di belakang yang dikendarai oleh trio gangster hitam tidak berhasil menghindar. Mereka secara tidak sengaja menabrak Boris hingga terpental. Menyangka bahwa urusan sudah selesai, Tony dan Avi kemudian masuk ke sebuah kafe untuk menghubungi Doug, meminta untuk dijemput. Avi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bercak-bercak darah
yang masih berlumuran di mukanya. Saat itu trio hitam yang mengikuti mereka sudah masuk ke dalam kafe dan menodong Tony. Menodong seorang tukang todong bukan urusan mudah. Alih-alih berhasil menjinakkan Tony, geng kulit hitam ini malah jadi keder setelah mendengar Tony bicara. Mereka pun urung merampok Tony. Mereka pergi keluar. Di jalan menuju keluar, mereka bertemu dengan Avi yang baru keluar dari toilet dan sedang memeluk sebuah koper. Koper yang sangat mereka kenali. Pada saat yang bersamaan pula, Boris yang dikira udah habis ternyata muncul dengan senapan otomatisnya. Tony mendengar kekisruhan tersebut dari dalam ruangan bar, maka dia pun menyuruh semuanya untuk segera benerin kaos kaki. Hanya Vinny dan Sol yang mengerti kode tersebut, maka ketika Tony masuk dan memberondong Boris dengan tembakan, kedua geng hitam itu berhasil selamat. Avi dan Tyrone jadi korban, termasuk juga Boris, yang susah banget dibikin koit sampai Tony jadi boros buang-buang peluru. Namun demikian, si koper yang berisi berlian tersebut sudah keburu dibawa kabur oleh duo Vinny dan Sol. Duo Vinny dan Sol balik ke kantor dan mempersiapkan berlian tersebut untuk disetorkan kepada Bricktop. Kali ini dogi putih milik Vinny yang selalu ia bawa pergi, ia tinggal di dalam kantor. Mereka berdua nervous harus ketemu Bricktop. Mereka nggak mau gara-gara gogok mereka berulah, urusan jadi kacau. Keduanya kemudian sampai di tempatnya Bricktop, tapi sebagai bandit kacangan, mereka grogi untuk langsung masuk ke kandang seorang gangster kelas kakap. Mereka malah bertengkar di pelataran parkir mobil. Akhirnya Tony keburu datang dan menodong mereka, menyuruh agar kedua bandit teri ini menyerahkan berliannya. Vinny berkilah bahwa berliannya mereka tinggalkan di kantor. Oleh karena itu mereka pun digiring oleh Tony dan Avi yang ternyata masih selamat menuju kantornya. Tiba di kantor, keadaan ternyata sudah acak-acakan. Si dogi putih sudah bertingkah. Dia ngacak-ngacak kantor majikannya. Vinny sosok meriksa lemari dan menunjukkan sebuah kotak yang kosong. Berliannya sudah tidak ada dari kotak tersebut. Mungkin dimakan si dogi katanya. Agak gak masuk akal sih, tapi Avi gak mau berspekulasi. Ia menyuruh Tony untuk membuka perut anjing imut itu. Tony kaget dia diminta harus memutilasi seekor dogi. Spesialisasinya adalah mengeksekusi bajingan tengik. Namun demikian meskipun berat hati, Tony terpaksa harus melakukan jobnya. Namun Tony tetap nggak tega. Akhirnya Avi pun berniat mengeksekusi langsung dengan mengambil pistol Tony. Kekacauan pun terjadi, sang dogi jadi menggaik-gaik karena panik. Melihat hal itu, Vinny yang gak tega anjingnya harus dioperasi oleh seorang bandit, akhirnya menyerahkan berlian yang setari tadi memang sudah dipegangnya. Avi pun memeriksa berlian tersebut dan ia langsung melting, meleleh. Si dogi yang masih senewan, kali ini ia menyambar berlian tersebut dari tangan Avi dan beneran menelannya. Avi panik jadinya. Ia secara sembarang tembak sana-sini untuk membunuh si dogi yang loncat keluar jendela. Namun secara nggak sengaja, salah satu tembakan tersebut telah membunuh Tony. Avi segera kabur balik menuju Amrik. Dia melupakan urusan berliannya. Kini tinggal Sol dan Vinny yang tambah pusing. Udah mah mereka kehilangan berliannya, kini mereka jadi harus ngurusin dua mayat sekaligus. Mayat Freddy yang udah bau busuk dan mayat Tony. Mereka kini hendak mencari peternakan babi. Di dunia tarung boksan, Mickey sudah tiba di backstage arena meskipun dalam keadaan mabuk. Kali ini untuk menjaga kemungkinan terburuk, Bricktop sudah mengutus sepasukan Algojo di daerah perkampungan orang Gypsy dan di luar gedung apabila Mickey kembali lagi melanggar kesepakatan. Mickey kali ini harus benar-benar jatuh di ronde keempat. Pertarungan pun dimulai. Ronde pertama, semua orang sempat dibikin shock ketika pukulan halilintar Mickey kena telak dan membuat jatuh musuhnya. Untung musuhnya itu masih bisa bangun. Selanjutnya, Mickey masih terus menyerang. Bricktop dan duet Turkish Tommy dibikin ngeri-ngeri sedap melihatnya. Ronde kedua, kali ini Mickey mulai ngasih sama musuhnya. Dia sengaja membiarkan dirinya jadi samsak bagi lawan tandingnya. Ronde ketiga, Mickey mulai melawan lagi, dan pertarungan menjadi seru, karena sang musuh kini sudah mulai pede dengan kemampuannya. Ronde keempat, ronde penentuan, kembali Mickey ngasih buat lawannya. Dari yang tadinya cuma kena tipis-tipis, lama-lama jadi kena telak, Mickey akhirnya tersungkur juga kena bogem lawan. Dari situ, alam bawah sadar seorang Mickey mulai bicara dan menyuruhnya untuk berontak. Segera setelah ia bangun, ia pun langsung melontarkan pukulan halilintar andalannya ala Mike Tyson dan lawannya kali ini benar-benar KO. Bricktop, Turkish, dan Tommy kaget dibuatnya. Dua promotor segera menggiring Mickey menuju keluar arena, sementara itu Bricktop sendiri langsung nguber mereka. Bricktop segera mengontak Algojonya yang sedang berada di luar untuk langsung siaga, namun tidak ada jawaban dari mereka. Sampai akhirnya mereka semua berpapasan di luar. Sebuah twist ending berlangsung. Mickey setelah kejadian ibunya terbakar telah merancang sebuah agenda balas dendam. Maka dari itu ia dengan santai mengayokkan untuk tanding. Pasukan Gypsy rekan-rekannya mengintai keberadaan dua mobil Algojo Bricktop dan mengeksekusi mereka semua.
Demikian juga dengan para algojo yang menjaga di luar gedung, mereka habisi semuanya. Dan saat itu ketika Bricktop mengetuk jendela mobil algojonya, ternyata orangnya si Mickey yang sudah berada di dalam mobil dan tanpa ampun langsung mendor kepala bos gangster itu. Mickey pun segera dijemput dengan sebuah mobil van oleh para Gypsy rekannya yang membawanya pergi entah kemana, jauh dari perkampungan mereka sebelumnya. Kaum Gypsy dikenal sebagai kaum nomaden yang gak pernah punya tempat tinggal menetap. Esoknya ketika Tommy dan Turkis memeriksa ke perkampungan Gypsy, tempat itu memang sudah kosong. Saat itulah si anjing putih milik Vinny yang kabur muncul di perkampungan Gypsy ini. Ketika polisi kemudian datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan, dua Turkis dan Tommy beralibi bahwa mereka ke sana sedang ngajak jalan anjing mereka. Mereka nggak mau disangkut pautkan dengan kejadian yang melibatkan orang Gypsy. Maka dari itu, Tommy pun mengejar si anjing putih biar terlihat bahwa mereka memang pemilik anjing tersebut. Si putih berhasil ditangkap. Untung dia nggak berontak. Pergilah mereka pulang, dan di jalan mereka berpapasan dengan mobil Vinny dan Sol yang sedang membawa mayat sedang digeledah oleh polisi. Tommy berniat ngurus anjing yang imut itu, tapi Turkis kesal karena si putih gak berhenti menggaik-gaik. Mereka pun memeriksakan dogi ini ke dokter hewan yang menemukan satu buah mutiara 64 karat di dalam perut dogi tersebut. Mereka hendak melakukan operasi untuk mengambil berlian itu dan kemudian menawarkannya kepada siapa lagi kalau bukan ke toko berlian yang tenar di London, yaitu tokonya Doug the Head, yang langsung menawarkannya lagi kepada Avi di Amerika yang segera terbang balik menuju London untuk mengambil berliannya. Ending yang sangat mengasuhkan. Demikian bro dan sis alur ceritanya, kisah dagelan para bandit kota London yang dibungkus dengan gaya humor satir ala Guy Ritchie. Mudah-mudahan kalian bisa nangkep esensi humornya ya, dan gak terlalu serius menanggapi ceritanya. Oke, kita cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!